Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk dapat berbagi informasi. Pada kesempatan ini, saya akan membahas tentang materi globalisasi. Saya berharap presentasi ini dapat memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Tanpa berlama-lama, saya akan memulai materi ini. Yang pertama, pengertian globalisasi. Pengertian globalisasi adalah suatu fenomena yang mengacu pada semakin terhubungnya dunia secara sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Proses ini memungkinkan terjadinya pertukaran informasi, barang, jasa, dan budaya secara cepat, yang menjadikan dunia lebih terintegrasi. Globalisasi mencakup berbagai dimensi, baik dalam hubungan internasional, perkembangan teknologi, maupun perubahan dalam cara hidup masyarakat. Kedua, faktor-faktor penyebab globalisasi. Yang pertama, kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi terutama dalam bidang komunikasi dan transportasi yang memungkinkan pertukaran informasi dan barang yang lebih cepat dan efisien. Yang kedua, perdagangan internasional. Liberalisasi perdagangan dan kebijakan ekonomi yang memudahkan arus barang, jasa, dan modal antar negara. Yang ketiga, investasi asing. Penanaman modal dari luar negeri yang membantu mempercepat pembangunan ekonomi di negara-negara berkembang. Yang keempat, kebijakan pemerintah. Pengurangan hambatan perdagangan internasional seperti tarif dan kuota untuk mendorong keterbukaan pasar. Dan yang terakhir, peran media dan internet. Penyebaran informasi yang lebih luas dan cepat melalui media massa dan internet yang membuat dunia semakin kecil. Selanjutnya, aspek-aspek globalisasi. Yang pertama, aspek ekonomi. Globalisasi ekonomi meliputi integrasi pasar internasional, aliran modal, investasi asing, dan pertumbuhan perusahaan multinasional. Hal ini berdampak pada peningkatan perdagangan internasional dan penyebaran teknologi. Dan yang kedua, aspek sosial budaya. Globalisasi juga mempengaruhi gaya hidup, bahasa, budaya, dan pendidikan. Fenomena seperti globalisasi budaya menyebabkan pencampuran budaya dan pengaruh budaya asing yang lebih kuat di negara lain. Yang ketiga, aspek politik. Globalisasi mendorong terbentuknya organisasi internasional seperti PBB, WTO, dan IMF yang memiliki pengaruh besar dalam politik global. Juga terjadi perubahan dalam kebijakan pemerintah yang lebih terbuka terhadap kerjasama internasional. Dan yang terakhir, aspek lingkungan. Dampak globalisasi terhadap lingkungan termasuk perubahan iklim yang diakibatkan oleh industrialisasi, serta tantangan dalam pengelolaan sumber daya alam yang semakin terbatas. Selanjutnya, dampak positif mengenai globalisasi. Yang pertama, peningkatan ekonomi. Mempercepat pertumbuhan ekonomi dengan meningkatkan perdagangan internasional dan investasi asing. Yang kedua, akses teknologi. Meningkatkan akses terhadap teknologi dan informasi baru yang dapat digunakan untuk kemajuan industri dan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, peningkatan kesejahteraan, menyediakan peluang kerja dan pengurangan kemiskinan di beberapa negara berkembang melalui investasi asing dan peluasan pasar. Dan yang terakhir, pertukaran budaya, meningkatkan pemahaman antar budaya dan memungkinkan masyarakat untuk lebih mengenal berbagai kebudayaan di seluruh dunia. Selanjutnya, dampak negatif mengenai globalisasi. Yang pertama, ketimpangan ekonomi. Globalisasi seringkali menguntungkan negara-negara maju lebih banyak daripada negara berkembang.
memperlebar jurang ketimpangan ekonomi antar negara. Dan yang kedua, pengancaman terhadap budaya lokal. Budaya lokal dapat terancam punah atau terkikis oleh budaya global yang lebih dominan. Dan yang ketiga, pengangguran. Budaya Meskipun globalisasi menciptakan peluang kerja, namun ada sektor-sektor yang terancam hilang akibat alih teknologi dan outsourcing ke negara dengan biaya yang lebih rendah. Dan yang terakhir, kerusakan lingkungan. Kegiatan industri yang semakin masif dapat menyebabkan kerusakan lingkungan, seperti polusi dan perubahan iklim. Dan yang selanjutnya, tantangan globalisasi. Yang pertama, penyebaran ketidaksetaraan. Terkadang, globalisasi memburuk kesenjangan sosial dan ekonomi baik antar negara maupun dalam negara itu sendiri. Dan yang kedua, konflik dan ketegangan global. Globalisasi dapat meningkatkan ketegangan antar negara-negara besar, terutama yang berkaitan dengan perdagangan politik dan budaya. Dan selanjutnya, menghadapi globalisasi. Yang pertama, pendidikan dan meningkatkan keterampilan. Masyarakat perlu dibekali dengan keterampilan yang dapat bersaing dalam dunia global, misalnya dalam hal penggunaan teknologi dan kemampuan berkomunikasi lintas budaya. Dan yang kedua, perlindungan terhadap budaya lokal, memperkuat identitas budaya lokal agar tetap lestari meskipun ada pengaruh budaya luar. Dan yang terakhir, pengelolaan SDA yang berkelanjutan, menghadapi dampak lingkungan dari globalisasi dengan kebijakan ramah lingkungan. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi yang saya berikan bermanfaat dan dapat menjadi pemikiran baru bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aing malah arek baca ieu jika ada pertanyaan atau hal-hal yang didiskusikan.